Salam, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang penuh kuasa dan membawa kehidupan bagi kita. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Tolong bantu like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa dibagikan ke semua anak-anak Tuhan, biar kita semua diberkati oleh setiap renungan yang saya bagikan di channel ini. Banyak orang hidup dalam kesesakan, kekalahan, merasa selalu berada di bawah tekanan hidup, tidak mengalami kemenangan, dan seolah-olah selalu berada di posisi paling bawah dalam kehidupan mereka. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan atau merancangkan kita untuk hidup dalam kekalahan? Firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan melakukan serta berpegang teguh kepadanya. Tuhan ingin kita naik, bukan turun. Tuhan ingin kita menjadi kepala, bukan ekor. Ini bukan sekedar kata-kata motivasi, tetapi ini adalah janji Tuhan yang harus kita imani dalam hidup. Tetapi bagaimana cara agar janji ini terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya perlu duduk diam dan menunggu Tuhan bertindak? Atau ada peran yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta Roh Kudus masuk dalam hidup kita dan kita bisa mendengarkan firman ini dan bisa memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana besar dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan mampu menghidupinya. Biarlah firman ini membawa kekuatan, penghiburan, dan perubahan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sekarang masuk kepada pembacaan firman Tuhan. Mari kita membaca sekali lagi ayat utama kita hari ini dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan melakukan serta berpegang teguh kepadanya. Dalam ayat ini ada dua janji Tuhan yang paling utama yang Tuhan berikan untuk kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, Tuhan akan membuat kita naik dan bukan turun. Yang kedua, Tuhan akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Namun, ada salah satu syarat penting dalam ayat ini. Kita harus mendengar perintah Tuhan dan melakukan serta berpegang teguh kepadanya. Jadi, janji ini bukan otomatis terjadi. Ada bagian kita yang harus kita lakukan. Mari kita selidiki lebih dalam makna dari dua janji ini. Yang pertama, Tuhan mengangkat kita naik dan bukan turun. Dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ada banyak situasi yang membuat kita merasa sedang jatuh. Kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, kesulitan keuangan, tekanan dalam keluarga, dan berbagai masalah lainnya. Mungkin kita merasa seolah-olah kita tidak bisa bangkit lagi. Tetapi Tuhan menjanji bahwa Dia akan mengangkat kita naik dan bukan turun. Ini berarti Tuhan ingin kita mengalami kemajuan, pertumbuhan, dan keberhasilan dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa naik dan bukan turun? Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kadang kita merasa kehidupan kita diatur oleh keadaan, oleh orang lain, atau oleh nasib.
Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Yusuf adalah contoh nyata bagaimana Tuhan mengangkat seorang dari bawah ke atas. Awalnya dia hanya seorang anak bungsu yang diremehkan, lalu dijual menjadi budak, difitnah, dan dipenjara. Tetapi karena dia tetap percaya pada Tuhan, akhirnya dia diangkat menjadi penguasa Mesir. Yang kedua, tekun dalam iman dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan jangan menyerah. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata bahwa ujian datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Seringkali kita merasa terpuruk, tetapi justru masa-masa sulit itulah yang Tuhan sedang membentuk kita. Kesetiaan dalam proses adalah kunci untuk mengalami kenaikan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Apa artinya menjadi kepala dan bukan ekor? Yang pertama, kepala berarti pemimpin, bukan hanya mengikuti. Yang kedua, kepala berarti berjalan dalam otoritas dan keberanian, bukan ketakutan. Yang ketiga, kepala berarti berdampak bagi orang lain, bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi kepala dalam kehidupan kita? Hari kita nyimak. Yang pertama, berani mengambil langkah iman. Daud adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang tampaknya kecil dan lemah bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika semua orang takut menghadapi Goliat, Daud ini maju dengan iman. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Jika kita mau menjadi kepala, kita harus memiliki keberanian untuk melangkah dalam iman. Jangan takut menghadapi tantangan, karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mengangkat kita bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan, kita bukan hanya diberkati tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas hidup kita. Orang yang menjadi kepala tidak mudah menyerah. Mereka tidak hanya mengeluh, tetapi mencari solusi dengan hikmat Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Ketika kita menghadapi tantangan, jangan lari atau menyerah. Tetaplah kuat karena Tuhan akan memberkati atau memberikan kita kemenangan. Saudara, Tuhan telah menetapkan kita untuk naik, bukan turun. Dia ingin kita menjadi kepala, bukan ekor. Tetapi untuk mengalami janji ini, kita harus melakukan hal ini. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, tetap setia dan taat pada firman-Nya. Yang ketiga, berani melangkah dalam iman dan tidak takut menghadapi tantangan. Yang berikut menjadi berkat bagi orang lain dan hidup dalam panggilan Tuhan. Jangan membiarkan keadaanmu membuatmu merasa kalah. Bangkitlah dan percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja atas hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau telah menetapkan iman kami untuk naik dan bukan turun. Menjadi kami kepala dan bukan ekor. Kami mohon hikmat, kekuatan, dan keberanian untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar mereka mengalami
terobosan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.